Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinamawati dengan NIM 1220292. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari revisi sidang skripsi saya dengan berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Penyuluhan CPPOB bagi Pengembangan UMKM, Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM DIY. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY menyelenggarakan berbagai program penyuluhan, termasuk penyuluhan CPPOB. Penyuluhan CPPOB merupakan pedoman yang wajib diterapkan industri pangan untuk menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi UMKM. Penerapan CPPOB dapat meningkatkan kualitas produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pada kenyataannya, informasi terkait pendaftaran penyuluhan CPPOB belum tersedia. UMKM masih kesulitan dalam mendapatkan informasi pendaftaran jadwal penyuluhan yang akurat mengenai prosedur penyuluhan CPPOB. Proses pendaftaran penyuluhan CPPOB saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan Google Form. Meskipun penggunaan Google Form untuk pendaftaran lebih baik daripada pendaftaran berbasis kertas, pendaftaran Google Form masih memiliki masalah seperti kesulitan membatasi kuota UMKM. Kemudian tidak adanya fitur UMKM dapat melihat status pendaftaran mereka dan kemungkinan Google Form juga tidak memenuhi standar keamanan data pemerintah. Oleh karenanya, dibutuhkan solusi untuk mempermudah UMKM mengikuti pendaftaran penyuluhan CPPOB di mana saja dan kapan saja. Mengingat perkembangan UMKM di era digital menuntut layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem pendaftaran yang efisien dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui adopsi teknologi. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses pendaftaran penyuluhan CPPOB. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi akurat data dan kualitas layanan Dinas Koperasi dan UKM DIY kepada UMKM. Selanjutnya, ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 3. Yang pertama, belum adanya sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB berbasis website bagi UMKM di wilayah Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses informasi pendaftaran dan penyuluhan yang dibutuhkan. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan oleh UMKM seperti jadwal penyuluhan, lokasi, waktu, dan persyaratan dokumen sulit diakses secara efektif tanpa adanya sistem informasi yang memadai. Yang ketiga, belum adanya sistem informasi yang memadai menyebabkan UMKM kesulitan memahami prosedur penyuluhan CPPOB dan mengatasi berbagai masalah dalam proses pendaftaran, termasuk pengelolaan kuota UMKM yang dibatasi pada setiap jadwal penyuluhan yang tersedia. Hal ini seringkali menyebabkan pendaftaran menjadi tidak efisien dan menimbulkan kebingungan di kalangan UMKM. Untuk tujuan penelitian sistem ini, yang pertama merancang dan mengembangkan sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB yang dapat mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses pendaftaran bagi UMKM. Yang kedua, membuat sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB dalam meningkatkan proses pendaftaran, pemahaman UMKM tentang program penyuluhan CPPOB, dan pengelolaan kuota pendaftaran yang dibatasi maksimal 50 orang per 2 angkatan pada setiap jadwal penyuluhan yang tersedia. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur pelacakan status pendaftaran dalam sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB yang memungkinkan UMKM untuk memantau proses pendaftaran mereka secara real life. Dalam proses pengumpulan data, penelitian terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk tahapan-tahapan penelitian ini menerapkan tahapan pada metode RAD atau Rapid Application Development. Dalam skripsi ini dilakukan observasi terhadap sejumlah jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya. Penelitian sebelumnya memberikan dasar yang kuat bagi untuk mengembangkan sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB bagi pengembangan UMKM. Beberapa jurnal yang diamati, diantaranya yang pertama ada perancangan sistem layanan pendaftaran dan jadwal latihan pada kursus STIR Privat Atmastir berbasis web pada tahun 2022 oleh Mainarti, Rini Malviani, dan Sini Kamelia. Kemudian yang kedua ada pendaftaran sistem informasi pendaftaran praktek kerja lapangan pada BLPT Yogyakarta dengan metode RAD pada tahun 2022 oleh Anik Andriani, Angela Bayu Permatasari, Cindy Mujilsari, dan Tri Agustin Wulandari. Yang kemudian ada implementasi metode RAD untuk pendaftaran lowongan kerja melalui bursa kerja berbasis website pada tahun 2023 oleh Muhammad Yoka Fatonia, Sena Wijayanto, Sandi Fernandes, Tony Anwar, dan Yogo Dwi Prasetyo. Kemudian yang keempat ada sistem informasi penyuluhan pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangan Pariaman pada tahun 2019 oleh Surya Danan Hafid, Fajar Pradana, dan Adam Hendra Berata. Yang terakhir ada perancangan sistem informasi penyuluhan pada kantor pertanian BPP Bukit Kerman berbasis website pada tahun 2023 oleh Fatin Aina Atika dan Jusmita Weliza. Kesimpulan dari 5 jurnal tersebut sangat bernilai apabila diimplementasikan dengan tepat, sehingga dalam proses penelitian ini 5 jurnal tersebut dijadikan sebagai acuan dengan perbedaan utamanya adalah penerapan sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPP bagi UMKM dengan menggunakan metode Rapid Application Development disesuaikan dengan kebutuhan UMKM di tempat penelitian, yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY.
Kemudian selanjutnya ada deskripsi sistem. Sistem informasi pendapatan penyuluhan CPP bagi UMKM adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi UMKM di wilayah Dinas Koperasi dan UKM DIY dan sekitarnya dalam proses pendaftaran dan akses informasi terkait penyuluhan CPPOB. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan pendaftaran serta penyebaran informasi penyuluhan. Dalam sistem ini, Dinas Koperasi dan UKM DIY berperan sebagai admin yang memiliki kendali penuh untuk memperbarui informasi penyuluhan termasuk jadwal, lokasi, waktu, dan persyaratan. Fitur-fitur utama dari sistem ini meliputi profil UMKM, jadwal penyuluhan, lokasi penyuluhan, serta manajemen kuota pendaftaran penyuluhan. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pendaftaran yang memungkinkan UMKM mendaftar penyuluhan secara online. Admin dengan dapat mudah melihat data pendaftar serta memiliki kemampuan untuk menyetujui atau menolak pendaftaran sesuai dengan ketersediaan kuota. Sistem ini memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, terutama dalam mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UKM DIY hanya untuk mencari informasi atau mendaftar penyuluhan. Dengan akses yang mudah melalui sistem ini, UMKM dapat mendaftar kapan saja serta memantau ketersediaan kuota secara real time. Penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM umumnya dilaksanakan 2 hingga 3 kali dalam setahun tergantung pada anggaran yang tersedia. Setiap penyuluhan terdiri dari 2 angkatan dengan maksimal 25 peserta per angkatan, sehingga setiap kegiatan penyuluhan diikuti oleh kurang lebih 50 UMKM. Biasanya untuk kuotanya sendiri berdasarkan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY itu sendiri. Jadi tidak dapat ditentukan untuk kuotanya berapa dalam setiap angkatannya. Selanjutnya di bab 4 ada use case diagram. Use case diagram itu adalah salah satu jenis diagram UML yang dapat menggambarkan hubungan antara interaksi admin dan user. Berikut adalah use case diagram yang dibuat untuk sistem pendaftaran penyuluhan CPP bagi UMKM. Di use case ini, UMKM memiliki beberapa case. Yang pertama registrasi, data diri, upload berkas, dan status pendaftaran. Untuk case dari admin tersebut hanya memverifikasi data dari UMKM. Kemudian untuk kelas diagramnya sendiri seperti dilihat di gambar, di sini terdapat beberapa kelas, ada partisipan, registration, user, registrasi message, schedule batch, serta schedule. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan sistem informasi pendaftaran penyuluhan tersebut. Baik, untuk demo kali ini saya akan mulai dari halaman admin. Untuk admin sendiri itu memiliki beberapa akses. Yang pertama ada pendaftaran, kedua jadwal pendaftaran, dan yang ketiga user. Untuk pendaftarannya itu sendiri berisikan daftar user yang telah mengikuti penjadwalan penyuluhan. Nanti datanya akan tersimpan di situ. Kemudian yang kedua ada jadwal pendaftaran, di mana jadwal ini akan menjadi penentuan user untuk mendaftar penyuluhan tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menu user. Menu user ini tuh berisi data-data user atau UMKM yang telah mendaftar aplikasi sistem informasi pendaftaran penyuluhan CPPOB. Kemudian saya akan mulai dari jadwal pendaftaran. Di sini saya akan contohkan untuk membuat jadwal baru, di mana kita bisa klik buat jadwal baru. Nah di sini belum ada jadwal, sehingga kita akan cek kalau misalnya di akun user. Saat kita buat pendaftaran, maaf untuk saat ini jadwal tidak tersedia karena untuk jadwalnya tadi di halaman admin belum kita tambahkan, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan jadwal baru sehingga nanti di halaman UKM akan tersedia jadwalnya gitu. Nah, di sini saya akan memasukkan contoh dari jadwal. Di sini kita hanya contoh saja. Untuk jadwalnya itu sendiri, untuk penyuluhan CPP ini biasanya dilaksanakan 3 hari, maka kita atur untuk waktunya itu selama 3 hari. Kemudian kita cek ke menu detail. Nah, detail ini tuh berisikan angkatan yang akan disediakan dalam satu jadwal. Biasanya dalam satu jadwal itu tuh berisi 2-3 angkatan tergantung anggaran dari Dinas Koperasi itu sendiri. Nah, kita akan tambahkan jadwal. Di sini saya contohkan untuk angkatannya itu angkatan pertama. Kemudian di sini admin bisa memaksimalkan kuota peserta, misalnya maksimalnya 25 orang atau beberapa orang, itu tergantung dengan kebutuhan admin sendiri. Nah, di sini saya akan contohkan 2 peserta saja. Kemudian saya akan tambahkan lagi di angkatan keduanya. Di sini juga sama, 1 peserta saja. Nah, jadi untuk maksimal peserta ini adalah maksimal kuota dari data UKM. Nah, kita akan cek di angkatan 1. Di sini
untuk angkatan 1 itu maksimal pesertanya 2. Jadi apabila UKM yang ketiga nanti mendaftar, itu akan masuk ke angkatan kedua, seperti itu. Nah, untuk angkatan 2 ini berisi maksimal 1 peserta, jadi apabila angkatan 1 dan 2 sudah terpenuhi, UKM yang mendaftar selanjutnya tidak akan masuk ke daftar si jadwal yang angkatan 1 dan 2 pada tanggal 26 Agustus yang akan mendatang, seperti itu. Nah, kita akan langsung mulai dari halaman UKM untuk mencoba mendaftar penyuluhan yang tersedia gitu. Nah, di sini kita akan cek untuk pendaftarannya yang tadinya tidak ada jadwal, sekarang sudah bisa memilih jadwal. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengisi jadwalnya. Nah, untuk jadwalnya itu sama seperti yang tadi ya, CPPB Self Declare pada tanggal 26 Agustus sampai 28 Agustus. Untuk datanya kita akan isi sebagai contoh saja. Oke, kita isi semua pertanyaannya. Apabila sudah terisi, nanti kita bisa langsung untuk buat pendaftaran. Nah, apabila berhasil, kita akan disuruh untuk mengisi dokumen. Nah, di sini untuk status pendaftarannya belum mengupload karena belum mengumpulkan karena dokumennya belum kita masukkan. Nah, saya akan mencontohkan untuk memasukkan file. Di sini untuk filenya tuh bisa berbentuk image ataupun berbentuk file PDF sesuai dengan kebutuhannya saja, seperti itu. Kita akan isi semua dokumennya satu persatu. Kita isi apabila semua dokumen sudah terisi. Nah, ini sudah terisi, kita akan untuk mengumpulkan data. Nah, apakah Anda yakin untuk mengumpulkan data? Jika yakin, nanti akan muncul berhasil, Anda telah berhasil mengumpulkan data, silakan untuk menunggu revisi dari admin. Kita cek untuk nomor registrasinya sudah muncul, kemudian status pendaftarannya masih menunggu persetujuan, seperti itu. Kita akan langsung cek di halaman admin. Di bagian pendaftaran di sini untuk UKM yang mendaftar tadi sudah muncul, ada nomor registrasi, nama UKM, nama produk, jenis usaha, dan status pendaftarannya masih menunggu persetujuan. Kita akan cek untuk datanya apakah sudah sesuai. Nah, untuk dokumennya sendiri ini bisa muncul seperti ini atau diperbesar juga bisa. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian bisa menghapus dokumen juga. Admin bisa menghapus dokumen apabila dokumen yang diupload oleh UKM itu salah, itu bisa dihapus. Nanti di halaman UKM si dokumen itu akan menghilang. Nah, untuk opsinya itu tersebut ada pendaftaran ditolak atau diterima. Apabila ditolak, nanti kita bisa tulis alasannya apa dan akan muncul di keterangan UKM-nya gitu, di data UKM-nya. Kemudian apabila diterima, nah, akan muncul seperti ini, pendaftaran pasti diterima dan status pendaftaran UKM-nya tersebut berubah menjadi diterima, seperti itu. Kemudian kita akan cek untuk di jadwal pendaftaran apakah UKM tersebut masuk ke angkatan berapa. Nah, untuk UKM-nya tersebut sudah berhasil masuk ke angkatan pertama karena UKM ini telah merupakan UKM yang mendaftar pertama sehingga masuk ke angkatan pertama yang masih memiliki kuota 2 orang, seperti itu. Kemudian di sini saya akan cek untuk login dengan akun UKM yang lain. Kita akan melakukan pendaftaran yang sama seperti tadi. Di akun UKM yang ini kita buat pendaftaran. Di halaman ini sama, kita harus mengisi data diri dulu, kemudian bisa lanjut pendaftaran. Apabila data diri sudah diisi, nanti langsung untuk mengisi dokumen. Nah, kita akan coba upload juga dokumen untuk UKM yang akan mendaftar ini.
Nah, kita akan isi semuanya. Apabila sudah mengisi, kita bisa langsung mengumpulkan datanya. Tapi apabila kita sudah mengumpulkan data terus ingin membatalkan, itu juga kita bisa membatalkan pendaftaran seperti itu. Nah, saya akan coba untuk mengumpulkan data. Ini kita tinggal menunggu review dari admin. Di sini statusnya masih menunggu persetujuan. Nomor registrasinya juga sudah muncul secara otomatis. Kita akan cek di akun admin pendaftarannya. Nah, sudah bertambah ya 2. Kita cek detailnya apakah sudah sesuai. Nah, ini dokumennya sudah muncul semua ya. Kita terima dulu seperti itu. Nah, ini pendaftaran berhasil diterima dan kita cek apakah berubah statusnya. Nah, statusnya juga sudah berubah diterima. Seperti itu. Baik, di sini kita akan langsung untuk membuat akun UKM baru. Kita cek, kita daftar lagi dengan akun yang baru. Nah, di sini kita langsung ke pendaftaran seperti tadi. Kita buat pendaftaran lagi. Kita akan membuat 4 UKM, dimana karena tadi untuk maksimal kuota angkatan 1-nya tuh 2 UKM, angkatan 2-nya 1 UKM. Maka kita akan cek nanti UKM yang keempat apakah masuk ke daftar angkatan 1 atau 2 atau tidak masuk gitu si data UKM-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita akan cek kembali untuk status pendaftarannya masih menunggu. Kemudian kita cek ke halaman admin lagi, sudah masuk. Kita cek detailnya. Di sini kita akan mencoba opsi tolak, di mana kita kasih keterangan atau alasan dokumen tidak lengkap. Silakan untuk melengkapi dokumennya seperti itu. Kemudian kita tolak pendaftaran. Nah, sehingga otomatis status pendaftarannya juga masih menunggu persetujuan atau merah. Dan di akun UKM-nya kita cek, nah menjadi berwarna merah. Kita coba cek detail. Di sini muncul keterangan ditolak. Catatan penolakannya dokumen tidak lengkap, silakan upload dokumennya lagi. Kita coba tambahkan lagi. Nah, di sini kita bisa kumpulkan data. Kita coba untuk mengumpulkan data, kemudian kita cek kembali di akun admin. Nah, di sini admin juga sudah bisa menerima lagi. Kita coba terima, pendaftaran diterima dan kita cek untuk statusnya tadi apakah berubah, dan statusnya juga sudah berubah menjadi diterima. Kemudian kita akan cek jadwal pendaftaran apakah data UKM yang tadi itu masuk. Nah, ternyata sudah masuk untuk si data kedua. UKM yang kedua, pertama itu masuk ke angkatan 1 dan yang ketiga itu masuk ke angkatan 3 seperti itu. Nah, kita akan cek untuk UKM yang selanjutnya apakah akan masuk di angkatan 1 atau angkatan 2 seperti itu. Kita akan mencoba daftar. Di sini saya mengambil contoh saja untuk pendaftarannya. Hal ini untuk membuktikan apakah UKM yang mendaftar bisa masuk ke angkatan 2 atau 1 gitu. Karena tadi kita sudah dimaksimalkan untuk kuota pendaftarannya itu hanya di angkatan 1 hanya 2 dan di angkatan 2 hanya 1 orang seperti itu. Kita akan coba cek lagi UKM-nya mendaftar seperti itu. Baik, UKM sudah berhasil mendaftar. Kita cek di pendaftaran apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kita akan cek detail. Kita akan langsung terima saja. Kalau diterima, nah
ini memang masih bisa diterima, tapi saat kita mengecek ke jadwal pendaftaran untuk angkatan 2 itu masih yang tadi ya, yang satu Zelda nggak masuk, yang UKM yang baru tadi, karena memang di maksimal pesertanya 1. Jadi pada saat nanti admin akan mencetak daftar UKM di angkatan 1 dan 2 itu sesuai dengan maksimalnya gitu. Nah, maka dari itu admin berhak untuk menolak pendaftaran user, yaitu dengan memberikan catatan kuota pendaftaran sudah penuh seperti itu. Sehingga untuk statusnya ini akan masih merah saat dicek detail, muncul keterangan kuota pendaftaran sudah penuh seperti itu. Baik, begitu saja mungkin untuk demo program dari sistem ini. Baik, selanjutnya di bab 6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian sistem informasi pendaftaran penyuhan CPPOB bagi UMKM, maka penulis menarik kesimpulan terhadap sistem yang dibuat, yaitu yang pertama, sistem informasi pendaftaran penyuhan CPPOB yang dikembangkan telah berhasil mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses pendaftaran bagi UMKM. Sistem ini menyediakan informasi lengkap tentang jadwal, lokasi, waktu, dan persyaratan penyuhan yang mudah diakses oleh UMKM. Yang kedua, implementasi fitur pelacakan status pendaftaran memungkinkan UMKM untuk memantau proses pendaftaran mereka secara real time. Hal ini meningkatkan transparansi dan membantu UMKM dalam memahami prosedur penyuhan CPPOB. Yang ketiga, pengelolaan kuota pendaftaran yang dibatasi maksimal 50 orang per 2 angkatan pada setiap jadwal penyuhan dapat dikelola dengan baik oleh sistem. Hal ini mencegah terjadinya kelebihan kuota dan memastikan penyuhan berjalan efektif. Dan yang terakhir, sistem informasi berbasis website memungkinkan UMKM untuk mengakses informasi dan melakukan pendaftaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan kepada UMKM di seluruh wilayah Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian presentasi demo program dan laporan dari saya. Apabila ada kesalahan, tutur kata, atau penjelasan yang tidak jelas, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.